Jadi, pada intinya, nanti setelah ada kalimat penyangkalan dan, pertanyaan, juga kalimat verbal dan nominalnya diharapkan, di Padlet-nya bisa memenuhi kriteria-kriteria, eee, yang sudah disampaikan, di tampilan yang, eee, ada di slide-nya. Jadi sekarang dibandingkan dulu dengan past simple, ada, grafisnya sendiri ya. Past simple itu letaknya di sini, di masa lampau ya. Jadi, artinya di sini dimulai dan berakhir, di masa lampau atau di masa lalu. Menggunakan kata kerja kedua, karakteristiknya, he fell over, baik itu beraturan atau tidak beraturan. Nah, yang ini yang beraturannya, yang ini yang tidak beraturannya. Yang jelas time signal-nya juga sudah ada last year. Nanti present perfect ada time signal yang khusus. Jadi bisa dipastikan ya, participle khusus kegiatan di masa lampau. Kita coba kaitkan dengan yang sudah sering disampaikan juga terkait dengan recount, kegiatan di masa lampau seperti liburan, bisa diceritakan secara khusus kegiatannya. Kegiatan yang dimulai pada saat liburan tersebut dan tentunya sudah berakhir. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, perbandingannya, jadi untuk lanjutannya dari past simple ini adalah hubungan dengan present perfect. Jadi kita bisa melakukan atau kita bisa membuat comparison atau perbandingan. Jadi perbandingannya kurang lebih seperti yang digambarkan atau ditunjukkan di grafis ini. Untuk present perfect, past sampai present masih berlangsung. Jadi masih berlanjut begitu. Kalau yang tadi ketika liburan sudah berakhir. Tapi untuk present perfect, occurred itu happen ya, terjadi di masa lampau tetapi masih berlanjut hingga kini. Kita lihat contohnya di slide berikutnya. Contoh yang pertama, di kalimat yang pertama, she has lived there for years. Jadi dia telah tinggal di suatu tempat, tidak disebutkan secara spesifik, selama bertahun-tahun, selama bertahun-tahun. Tapi masih berlanjut, dia masih tinggal di tempat tersebut. Karena lazimnya memang tempat tinggal sejogjanya memang harus menetap ya. Kecuali kalau ada profesi tertentu maka berpindah-pindah. Kemudian they have been friends for a long time di kalimat yang kedua. Bisa kita perhatikan dulu perbandingannya untuk kalimat pertama has lived. Live ini kata kerja, ada kegiatan, tinggal. Yang ini nominalnya, they have been friends. Jadi bisa menyatakan status hubungan dengan seseorang, baik itu dengan tetangga, ataupun dengan sebaya di lingkungan sekolah, ataupun senior di lingkungan sekolah. Senior di lingkungan yang paling dekat, ataupun yang sebaya. Kurang lebih seperti itu untuk yang nominalnya, ataupun juga bisa ada kata keterangan tempat, ataupun kata keterangan waktu, sehingga bisa menggunakan been. Kalau ingin menunjukkan kegiatan, gunakanlah kata kerja. Kalau ingin menunjukkan status, pertemanan, ataupun hubungan dengan senior, ataupun dengan sebaya, ataupun dengan yang lebih muda, gunakan ini. Keterangan tempat, waktu, gunakan been. Jadi, sebentar ya. Jaga kesehatan teman-teman. Pokoknya nutrisinya dipenuhi saja. Sekarang kan di hari Selasa ya, nutrisinya dipenuhi. Kalau ada yang kurang enak badan segala macam, harus bilang, harus diskusi dengan lingkungan terdekat kalau memang memerlukan bantuan ya. Kalau bisa sendiri, karena kita di lingkungan yang kondusif juga kan, di
DT itu lebih baik, tapi kalau butuh bantuan harus bilang. Apapun bentuknya, gitu ya. Selanjutnya, nah yang ini yang past simple. She lived there for years. They were friends for a long time. Jadi sebetulnya kan dua kalimatnya konteksnya mirip, bahkan kosakata yang digunakan semuanya hampir sama, hanya yang membedakan ini saja. Live dan were. Live-nya kata kerja kedua, were-nya perubahan dari are. Kemudian dibentuklah kata kerja bantu bentuk kedua menjadi were. Nah, past simple kurang lebih katanya di particular time, berarti di sini. Di waktu-waktu tertentu, tentunya sebelum mencapai present-nya. Sebelum mencapai masa kini, itulah past simple. She lived there for years. Mungkin ini tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, misalkan. Ataupun tahun kelima, ke-10, ke-15. Jadi memang tinggal dalam waktu yang lama sebelum masa kini, sebelum menuju masa kini. Jadi ada jeda. Kemudian they were friends for a long time. Mungkin selama 15 tahun menjadi teman. Kemudian ada suatu hal, maka tidak berteman lagi mungkin ya. Ya lazimnya mungkin ada salah satu yang meninggalkan terlebih dahulu begitu. Tapi makanya diceritakannya di masa lampau. They were friends for a long time. Begitu. Jadi ada jeda, ada sisa nih, space di sini. Alhamdulillah sudah 24. Bapak tentunya sangat bersyukur ya untuk yang 10-1 ini, karena kebetulan pernah menjadi host Zoom juga dan tingkat kehadirannya tinggi, jadi harus dipertahankan ya. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan untuk hal-hal yang optimal seperti ini. Kemudian present perfect untuk yang kedua fungsinya yaitu dimaknai sebagai sebuah tindakan during a time period. Sebuah tindakan selama periode tertentu. Not finished. Dan belum selesai. Kalau belum selesai, kurang lebih di sini tempatnya. Nah, di sini kata keterangan ya. Sebetulnya di sini harusnya ada time signal seperti this year, this week, today. Bahkan today, kalau belum berakhir ya hari ini, bisa menggunakan present perfect. Contoh. Carol has visited twice this year. Ada kata keterangan khusus untuk present perfect. Jadi yang fungsi yang kedua memang ada kata keterangan khusus. Maknanya, Carol telah mengunjungi. Jadi, sebetulnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, present perfect ini bermakna telah. Carol telah mengunjungi 2 kali tahun ini. Tahun ini belum berakhir, bisa bertambah. Bisa mengunjungi kembali, jumlahnya menjadi 3 kunjungan atau 4 kunjungan. Jadi masih ada kemungkinan untuk bertambah. Selanjutnya, he has phoned 3 times today. Dia telah menelpon 3 kali hari ini. Kemungkinan bisa bertambah. Mungkin tidak terjawab teleponnya karena ada misalkan seperti sekarang sedang belajar, jadi tidak terangkat teleponnya. Dan jumlah teleponnya masih bisa bertambah, tergantung dari kesibukan masing-masing. Present perfect yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu time completed not important. The one which is important is the result ya. Jadi sebetulnya waktunya sama sekali tidak penting bagi yang mengutarakan menggunakan present perfect. Yang penting adalah hasilnya. Misalkan I have been to Japan, I have been to Borobudur misalkan, I have been to Pangandaran. Tapi tidak disebutkan kapan. Yang penting pernah saja. Jadi waktu spesifik tidak perlu disebutkan. Di sini penuh full grafisnya.
They have met before. Mereka telah bertemu sebelumnya, tapi kita ataupun yang mengutarakan sebetulnya tidak ada niatan secara spesifik untuk menyatakan kapannya. Namun untuk yang menyimak pasti salah satunya mempunyai follow up questions atau pertanyaan lanjutan, yaitu menanyakan kapan. I have been to Japan. I ate sushi there. Jadi present perfect dan past simple ini menunjukkan sesuatu yang telah dilaksanakan, khususnya yang present perfect, tapi tidak menurut sumber tidak menyatakan itu penting. Maksudnya kegiatan-kegiatan ataupun hal-hal yang spesifik itu penting, kapannya tidak perlu disebutkan. Tetapi untuk past simple, ini yang penting. Jadi di Jepang itu ngapain? Di Jepang itu misalkan makan sushi, ataupun ke tempat-tempat historis. Nah, itu yang pentingnya. Tetapi untuk present perfect, tidak spesifik, hanya menyatakan pernah. Mungkin sebagai pengantar di awal, sebetulnya boleh juga kalau Bapak pribadi, kalau ada teks deskriptif ya yang kemarin, di awalnya I have been to Pangandaran, boleh. Bisa sebetulnya disampaikan di awal. Jadi hanya disampaikan di awal saja, karena sisanya kan hal yang penting. Ataupun recount. Selain deskriptif kan, recount juga bisa menggambarkan kegiatan. Jadi past simple itu sebetulnya cenderung ke recount. Yang pentingnya. Recount itu recall, menyampaikan kembali apa yang sudah dilaksanakan. Selanjutnya, yaitu present perfect fungsi ketiga, terkait dengan sesuatu yang telah dilaksanakan, baru saja, very recently, jadi jedanya sedikit. Very recently itu jedanya sedikit dengan saat ini. Kemungkinan terjadi hari ini, beberapa jam yang lalu, beberapa menit yang lalu. Jadi memang jedanya ke masa lampau itu sangat minim ya. By adding the word just. Jadi just itu maknanya bukan hanya, maknanya bisa jadi hanya ya maknanya, salah satu maknanya yaitu hanya, kemudian yang makna yang kedua yaitu baru saja. Contohnya, he has just seen the movie. Jadi kan movie tergantung ya. Ada yang durasinya 2 jam, 3 jam, maka jedanya kurang lebih seperti ini. He has just seen the movie, jadi baru selesai. I have just eaten dinner. Saya baru saja makan malam. Nah, jadi tadi Bapak memang sengaja menerjemahkannya, bukan saya baru saja makan malam, tetapi baru saja makan malam supaya terlihat kalimat verbalnya ya, kalimat yang mengandung unsur kata kerja. Sin juga sama, melihat ada kegiatan. Jadi untuk terjemahan yang konkretnya sesuai dengan kaidahnya, yaitu just itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini lebih mudah lagi kan, tadi baru saja. Tapi dalam bahasa Inggris ada definisi khusus, yaitu a short time before. Sebetulnya sama saja. Jadi banyak yang memang menganalisa dengan baik ya, sehingga just diterjemahkan baru saja. Banyak juga yang khusus ahli terjemah. Jadi just bermakna a short time before, waktu yang sangat singkat, jedanya sedikit. I have just seen Rory coming out of the supermarket. Saya baru saja melihat Rory keluar dari supermarket. Jadi kan memang jedanya sedikit kan keluar dari supermarket itu, apalagi orang-orang yang baru mengunjungi supermarket untuk membeli kebutuhan, pasti keluar dan jedanya sangat pendek. Apabila diceritakan
kondisi seperti ini, jadi sangat relevan. Selanjutnya, Mike has just called. Can you ring him back, please? Nah, baru saja menelepon. Jadi ini konteks yang sangat baik untuk menggunakan kata just. Jadi memang Bapak Bapak berharap konteks-konteksnya kita punya yang relevan, sehingga nanti kita sudah siap ketika membuat kalimat masing-masing secara mandiri. Tentunya dengan pendampingan ya. Mike's just called. Yang ini S-nya itu sebetulnya apostrof ditambah S itu has ya. He, she, it pasti has. Can you ring him back, please? Jadi sengaja konteksnya dulu nanti ada untuk pembuatan polanya, pembuatan kalimatnya khususkan di sesi yang sudah ditentukan. Kemudian yet sudah sering ya. Kalau belum bilangnya not yet mungkin. Jadi sebetulnya negative sentences and questions. Jadi digunakannya ketika ada penyangkalan ataupun pertanyaan. Untuk maknanya sendiri, yaitu at any time up to now. Jadi waktunya sebetulnya tidak spesifik, kapan saja sampai saat ini. Sudahkah atau belum? Have you finished your homework yet? Apakah PR-nya sudah selesai atau belum? Kalau kalimat penyangkalan seperti ini, I haven't finished it yet. Saya belum menyelesaikan PR-nya. Jadi ada lanjutan yang tadi ini sesuai gambarnya, I will do it after lunch. Kemudian kata keterangan still. Jadi yang yet, still, kalau yang still kan kalau yang yet itu ditempatkan di akhir, still bisa ditempatkan setelah subjek. Tentunya di negative sentences digunakannya. Di kalimat penyangkalan, selain yet, still di tengah ya. Tidak bisa digabungkan keduanya. I have been waiting for an hour and the train still hasn't come. Sudah menunggu selama 1 jam dan kereta belum juga kunjung datang. Still, masih sebetulnya. Maknanya masih, tetapi digunakan di kalimat yang negatif. Something yang belum terjadi, sesuatu yang belum terjadi. You promised me your homework yesterday, but you still haven't given it to me. Menjanjikan PR-nya sudah selesai, tetapi masih belum diberikan kepada guru, misalkan. Contoh kontekstualnya. Selanjutnya, already atau before now, alhamdulillah sudah 29 orang, terima kasih ya. Jadi, already itu sama, fungsinya menyatakan telah, dan kita bisa melihat secara spesifik konteksnya seperti ini. She wanted to see Little Women, but I have already seen it. Jadi sudah. Dia ingin melihat film Little Women, tetapi saya sudah menontonnya. Before now. Jadi sebelum sekarang, sudah. The train has left already. Jadi sudah berangkat keretanya. Already. Ditempatkan bisa di tengah-tengah, setelah have, bisa juga di akhir. Oke, untuk pembuatan secara spesifik, kurang lebih polanya, oke, mungkin ada yang 31 ya, 30 orang. You we they have ditambah verb 3. Polanya mohon ini nanti memang Bapak kirimkan seperti pertemuan sebelumnya, insya Allah. Jadi mohon yang ini disimak ataupun boleh dicatat, difoto, ataupun nanti boleh ditandai ketika sudah ada PDF-nya, boleh ditandai di halamannya. IWD khusus have, kemudian verb 3. I have done. Kata kerja ketiga. Yang past simple, kata kerja kedua tanpa have ya.
You have written, setelah menulis, setelah membersihkan, telah belajar. Boleh diikuti objek, sudah masih ingat mungkin yang terakhir disampaikan, kata kerja, bentuk transitif membutuhkan objek. Melakukan butuh objek. Pekerjaan, menulis, tentunya menulis apa? Menulis buku. Apa yang dibersihkan? Ruangannya. Apa yang dipelajari? Bahasa Inggris. Kalau yang ini hanya singkatan saja, have-nya bisa dibuat lebih singkat lagi. Yang belum, yang lihat tadi ya, ataupun yang menggunakan still. Bisa juga selain itu menggunakan ever. I have ever come here before. Saya pernah. Sama menggunakan kata kerja ketiga untuk menyatakan pernah dan belum pernah, ever dan never. Baru saja terjadi, tadi sudah disampaikan, I have just finished my homework. Ini udah untuk membantu saja, karena fungsinya sudah diberikan. Berikut dengan terjemahannya. This month, Mom has visited Granny twice. Bisa lebih dari 2 kali. Karena bulan ini belum berakhir. Dad has read many books. Waktu tidaklah penting, waktu di mana ayah membaca bukunya. Yang penting adalah bahwa buku yang dibaca sudah banyak. Dan mungkin bisa bertambah kalau disebutkan periodenya. This month, this year. Time signal-nya tadi sudah, ever sudah ya, menyatakan pernah, already juga telah atau sudah, mirip dengan fungsi sesungguhnya, just baru saja, never, kemudian yet belum. Formulanya subject have atau has, you they have, he she it has, ditambah verb 3. Untuk penyangkalan tinggal ditambahkan not saja di tengah-tengah. Pernyataan tinggal ditambah not di sini ditempatkannya. Kemudian pertanyaan atau kalimat tanya menggunakan formulasi dari pernyataan. Ditempatkan saja have-nya di depan, sudah menjadi kalimat tanya. Insya Allah semakin sering diterapkan, semakin mudah. Regular verb, tentunya kita tahu polanya yang beraturan seperti ini saja, kata kerja kedua, ketiga, bentuknya sama. Untuk yang irregular verb, memang kita perlu arsip khusus ya untuk kata kerja bentuk beraturan dan tidak beraturan. Ini hanya sudut pandang saja begitu ya untuk menambah arsip kita, menambah pandangan kita terkait dengan pembentukan kata kerja tidak beraturan. Go and gone, semuanya berbeda. Jadi kita bisa simpulkan satu bentuk yang pertama semuanya berbeda, irregular verb. Bentuk yang kedua, kata kerja kedua dan ketiga sama. Hanya kata kerja pertama saja yang berbeda. Atau yang ketiga nih, semuanya sama. Read, read, read. Mungkin pengucapannya berbeda. Ada salah satu lagi, cut, cut, cut. Pengucapannya sama, penulisannya sama. Kurang lebih pembentukannya seperti ini. Kemudian yang tentunya sangat penting, ini ya, subjek didampingi oleh have atau has, kita harus perhatikan juga. We they have, he she it has. Ini sangat mudah ya. Hanya ada 7, tapi esensi sekali untuk membuat present perfect. Tadi sudah, I have done. Oke. Kami sudah membersihkan ruangannya. Mereka sudah belajar bahasa Inggris selama 2 bulan. Ada periodenya. He, she, it has bisa diganti dengan nama orang, it bisa dengan benda ataupun binatang digantinya. Seperti ini contohnya, Tina, she has, Nick, he, it, misalkan kalau di sini konteksnya binatang ya, karena it, yang penting it itu tunggal saja. Oke, not yang tadi tinggal ditambahkan, Bapak hanya
memberikan tampilannya saja supaya nanti lebih mudah untuk pengerjaannya. Ditambahkan di tengah, I haven't done my work yet. Saya belum menyelesaikan pekerjaan saya. You haven't written a new book at all. Jadi selain yet, ada referensi lain nih, rujukan lain. At all. Sama sekali, belum sama sekali. We haven't cleaned the room yet. Kami belum membersihkan ruangannya. Jadi untuk menyatakan belum, syaratnya ada not dan juga yet. Yet, tadi di-review lagi kalimat negatif dan kalimat tanya. Yang he, she, it masih sama. Yang tadi ya, nama orang, ataupun binatang, ataupun tempat. Nanti dicocokkan saja dengan apakah suatu tempat atau benda bisa beroperasi atau tidak. Kemudian untuk pertanyaan, dipindahkan ke depan seperti tadi ya. Sebetulnya kan awalnya I have done my work. Ditanyakan, have I done my work? Have you written a new book? Kemudian berikut adalah terjemahannya. Bisa diterjemahkan apabila informal seperti ini, sudahkah saya menyelesaikan pekerjaan? Kalau yang formalnya, apa saya sudah menyelesaikan pekerjaan saya? Apa kamu sudah menulis sebuah buku baru? Kalau bentuk tidak resmi, sudahkah Anda ataupun Ananda mungkin ya menulis sebuah buku baru? Jadi hanya bentuk pertanyaan. Has she, insya Allah sudah cukup jelas ya. Yang penting subjeknya, he, she, it, pasti has. Nah, sekarang yang nominal, memang Bapak ingin penguatan khusus di yang nominal. Karena yang verbal memang sangat sering kita temui. Namun yang nominal ini jarang karena mungkin hanya pengantar di awal saja ya digunakannya atau menunjukkan, bukan jarang sih, tetapi pada penggunaannya sangat jarang muncul dikarenakan mungkin belum tahu fungsinya, sehingga kita harus secara sempurna memahami fungsi kalimat nominal ini. Menggunakan been, dua-duanya ya, have atau has, menggunakan been. Jadi lebih mudah sih daripada verbal. Jadi untuk yang kalimat positif atau afirmatif, pernyataan ya, have atau has atau been kalimat nominal. Dan pola nominalnya. Nominal itu ada kata keterangan tempat, waktu, ataupun profesi, ataupun hubungan status dengan yang lebih tua, sebaya, ataupun yang lebih muda. Misal yang ini, you have been here. Here-nya nominal sebetulnya untuk definisinya. Here itu kan keterangan tempat. Di sini, sejak kemarin sampai sekarang masih di tempat tersebut. We have been in Bali since 2 weeks ago. Dan belum kembali. They have been there for an hour. Masih berlanjut, mungkin hingga 2 jam, 3 jam mungkin masih di sana. Been. Lebih mudah polanya. Oke, kamu sudah di sini sejak kemarin dan masih berlangsung. Kami sudah di Bali sejak 2 minggu lalu, mungkin bertambah lagi hingga minggu ketiga. She, it, has been nominal. Sama ya. Hanya perbedaan subjek saja, nanti nama orang ataupun benda tinggal diganti saja. Tidak menentukan khususnya yang kata kerja ya. Ini dihilangkan saja yang kata kerja, yang ini saja. Yang tempat ataupun
yang status dengan teman. Oke, untuk yang pertanyaannya, we have been in Bali, have we been in Bali? Lebih mudah, they have been there for an hour. Have they been there for an hour? Oke, jadi kurang lebih sudah selesai penyampaian terkait dengan present perfect, tinggal praktik saja. Sekarang seperti biasanya ya, sesi akhir, yaitu bagaimana kita memenuhi kriteria-kriteria yang diharapkan. 10-1 terkait dengan present perfect. Oke, seperti biasa, ada nama dan kelas, kemudian ada kalimat verbal, nominalnya juga ada. Nominal one sama nominal two ya. Bapak ingin yang nominal ada keterangan tempat, waktu, ataupun yang seperti yang tadi, profesi ataupun status hubungan dengan yang lebih tua, yang muda, ataupun yang sebaya. Jadi Bapak sampaikan kembali, untuk yang kalimat negatif bisa menggunakan still ataupun yet. Kemudian yang kalimat tanya bisa menggunakan yet juga masih memungkinkan. Untuk yang verbal, jangan lupa bisa bentuknya yang transitif ya, yang ada objeknya. Sembari Bapak berikan dulu link yang tadi, link Padlet-nya, supaya bisa sambil berjalan, sambil cek and dicek, kira-kira bisa difungsikan, atau Padlet-nya aman, sehingga bisa mengakomodir kebutuhan kita, kebutuhan kelas. Nah, contoh. Yang tadi juga jangan lupa yang kalimat positif bisa menggunakan just ya, untuk yang recent, yang baru saja. Ataupun yang sudah, bisa menggunakan already. Okay. Ever, mungkin nanti bisa direview. Ever, never. Untuk yang verbal yang sederhana saja, silahkan nanti dibuat. Misal, okay, they have, they have played PC games 3 times today. Yang kalimat tanyanya misalkan, penyangkalannya misalkan, they haven't, disangkal, senatural mungkin disangkal. They haven't played PC games yet. Belum. Have you played any PC games yet? Kemudian yang nominal one-nya, nanti insya Allah di Zoom ya, apabila kurang jelas. Nominal one, coba kita yang status saja,
supaya nanti yang keterangan tepat insya Allah lebih mudah sih. Status terkait dengan yang lebih muda, dengan yang lebih muda, lebih senior ataupun sebaya. Atau yang paling sering kita temui, profesi. Untuk yang profesi, contohnya, he has been my teacher for 1 semester. Iya. Contoh yang kemarin, karena ini IPA, kelas MIA, sebetulnya di IPS juga ada. Kemarin ada guru pengganti, misalkan. Dan masih berlangsung, contohnya saja ya, sehingga ada periodenya. She has been my teacher for 1 semester. Boleh, seperti itu. Yang nominalnya hanya begini saja. Mungkin putus-putus ya, kendala sinyal. Has she been? Yang kedua, keterangan tempat ataupun waktu. Oke. They have been in Papua for 1 year, karena ada tugas kemanusiaan masih berlangsung. Sudah setahun berlalu masih berlangsung karena ada tugas kemanusiaan misalkan. They haven't been in Papua for 1 year. Kemudian yang tanya, have they been to Papua, misalkan ya, supaya lebih natural saja. In atau to boleh ya sebetulnya. Tapi kalau to lebih ke pernah, kalau ini masih berlangsung. Alhamdulillah sudah bertambah. Musyafa, Putra Alaka, dan Ataya Muyasar, terima kasih. Ini Bapak review kembali ya, supaya kita bisa bersama-sama nanti. Nanti ada waktu setengah jam lagi, mudah-mudahan bisa terakomodir harapannya. Setidaknya sebagian kriteria terakomodir begitu. Untuk yang verbal, nanti boleh saja menggunakan just, already, ever, atau never ya. Kecenderungannya never itu sudah negatif sebetulnya, jadi tidak bisa double negatif. Ini contoh yang verbalnya. They have played PC games 3 times today. Mereka telah bermain permainan komputer 3 kali. Oke, silakan apabila ada pertanyaan, boleh. Sambil ya, jadi ketika review ini berjalan, boleh kalau ada pertanyaan, boleh lewat chat mungkin ya, ataupun bisa open mic. Kemudian yang nominal one, status ataupun profesi itu boleh, terkait dengan yang lebih muda, senior dan sebaya. Nominal tuh keterangan tempat ataupun waktu. Kan kalau profesi ada teacher, doctor, ataupun profesi yang lain, yang lebih muda bisa
junior ya, ataupun adik tingkat bisa. Ataupun boleh saja sebetulnya hubungan persaudaraan bisa juga. Yang sebaya pasti friends kan, schoolmate, classmate, nah itu yang sebaya. Yang senior boleh, banyak ya, tapi kecenderungannya lebih ke profesi sih. Kalau yang persaudaraan jarang-jarang digunakan yang bin ini. Yang nominal tuh tempat ataupun waktu. Silahkan Bapak tunggu apabila ada pertanyaan, mungkin ada karena melibatkan proses berpikir, sangat mungkin pertanyaan bisa diajukan ketika pembuatan begitu. Karena kan eh, pertanyaan muncul karena seringnya kita buat sendiri begitu. Kita buat sendiri maka pertanyaan muncul. Atau karena memang sudah bisa mandiri, eh, bisa sebetulnya nanti diskusi lebih lanjut saja. Jadi bentuknya bisa pertanyaan, bisa diskusi. Jadi membuka ruang sehingga nanti mudah-mudahan bisa membantu terakomodirnya tugas kita semua sehingga optimal hasil dari tugasnya. Sambil Bapak rekap ya, karena tingkat kehadirannya baik sekali. Bapak izin stop sharing dulu sehingga bisa mendokumentasikan Zoom-nya. Oke, di sini sudah ada yang memenuhi satu kriteria. Musyafa
Sudah 2 ya, sudah 2 kriteria. Good. Putra alaka, 1 kriteria terpenuhi, dan polanya terlihat, natural juga. Ataya proses 2 kriteria. Oke. Pemberitahuan untuk nanti Bapak sambil berjalan, sambil cek ya, kalau ada khususnya hal-hal yang esensi mungkin Bapak langsung beritahu. Langsung Bapak sampaikan kapan verbal digunakan, khususnya kapan nominal juga digunakan. Untuk Ananda Abdel Reja, yang BIN itu khusus nominal saja ya, supaya nanti terlihat pola verbal dan nominalnya. Kalimatnya betul sebetulnya pada saat sedang berlangsung, tapi bukan present perfect. Jadi BIN-nya hilang, play-nya diganti dengan id. Playing-nya jadi played. Begitu. Sudah betul. Jadi tinggal BIN-nya saja hilang, kemudian played. Tadi sudah betul ya. Jadi BIN khusus nominal. Oke, Ananda Fauzan sudah. She has work good. Terlihat pola verbalnya. Kemudian diikuti dengan kata keterangan tempat. Kata kerja bentuk ketiga. Ada yang beraturan, ada yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan menggunakan id. Nah, sudah bagus Ananda Abdel. Terima kasih. Yang Ananda Rauf juga sama ya. BIN-nya hilang. Kemudian played. Supaya nanti ditempatkan di nominal yang BIN-nya. They have played basketball. Dia telah bermain bola basket. Untuk Ananda Haidar, untuk kata kerja kedua kita sudah pelajari kemarin. Nah, sekarang add-nya diganti dengan, oh iya, kata keterangan waktunya bukan yesterday ataupun last week, last month ya. Karena itu past simple. Jadi, kata keterangan waktunya yang berhubungan dengan saat ini saja. Misalkan bulan ini, minggu ini, tahun ini, begitu. Itu sangat memungkinkan. Kata kerjanya, add-nya jadi eaten. They have eaten. Telah memakan, begitu. Kalau add kan di masa lampau. They have eaten. Bagus. Oke, Ananda Muhammad Hanif menggunakan already, good. Sudah memenuhi 3 kriteria ya. Good job. Oke, yang Ananda Musyafa sudah betul. Kalimatnya tidak salah. Bukan tidak salah, maksudnya sudah memenuhi kriteria, tapi yang Bapak harapkan benar-benar tidak ada kata kerja. Yang living itu masih kata kerja, jadi tinggal dihilangkan saja living-nya. We have been in Jakarta for years, begitu.
Jadi supaya nanti ketika penerapannya ada 2 variasi, ada yang seperti yang mus ananda musyafah ataupun yang benar-benar tidak ada kata kerja begitu. Living-nya bisa hilang ya, on-nya digantiin. Good. Ananda Putra Alaka sudah juga. Saya yang just belum muncul, yang baru saja. Tapi ini kata keterangan waktunya sudah bervariasi ya. For a long time. Oke, alhamdulillah chat ada yang masuk. Jadi untuk yang yet, penggunaannya di kalimat pertanyaan dan kalimat negatif, menyatakan belum. I haven't read I haven't read the chat yet. Belum membaca chatnya, misalkan. Di kalimat negatif, tinggal dipindahkan saja. Have you read the chat? Misalkan. Have you read the chat yet? Begitu. Sudah dibaca belum chatnya? Jadi khusus kalimat penyangkalan menyatakan belum ataupun pertanyaan untuk yet. Nah, oke. Alhamdulillah yang nominalnya bagus ya. Sudah ada classmate, sudah ada neighbor, ada teacher juga sudah muncul. Sebagian kalau ada yang ejaan, Bapak chat secara privat ya, supaya jelas penulisannya.
I've been your senior in basketball. Basketball for a year now. Bagus. Nah, senior juga sudah muncul. Good. Untuk yang tidak beraturan mungkin lewat chat yang kalau yang masih beraturan, Bapak langsung sampaikan saja. A couple dalam artian suami istri ya ini ya. Bentar. Chat masuk. Oke, my swimming teacher muncul lagi. Good. A couple, suami istri juga muncul ya. Sangat menarik. An office worker. Good. Yang Ananda Iqmal, yang nominal 1 dan 2 tinggal ditambahkan have dan been saja. Kebetulan kan semuanya I, jadi tinggal ditambahkan have dan been. Dan kata keterangan waktunya bukan last, tapi yang menunjukkan periode sekarang. Misalkan bulan ini, tahun ini, minggu ini. Tapi polanya sudah betul ya. Untuk Ananda Abdupatah, sudah bagus. Visitnya supaya jadi kata kerja ketiga, tinggal ditambahkan id saja. Jadi visited. I have already visited her this month. Good, Ananda Abdel. Thank you.
Oke, sekarang Bapak tandai yang sudah memenuhi kriteria ya. Khususnya ketika yang artinya sudah memenuhi kriteria, mungkin ada catatan kecil masih ada, tetapi sudah semuanya selesai. Baik, sebentar, ada chat masuk. Bagus, good listener. Bagus ya, thank you. Yang Ananda Fauzan, nominalnya sudah betul dua-duanya. Untuk yang nominal 1, Bapak himbau kembali, Bapak rekomendasikan kembali, diupayakan menunjukkan status terkait dengan hubungan kita, baik yang lebih muda, ataupun senior, ataupun sebaya, ataupun menunjukkan profesinya, begitu. Bekerja sebagai apa, berapa lama, bisa ya. Untuknya khusus yang nominal 1. Yang lainnya juga sama, bisa cek and recheck kembali ya. Ingat, tidak ada kata yesterday, dan juga yang last month, last week, penggunaan kata last tidak ada. Untuk yang present perfect, karena yang dilihat adalah grafisnya. Jadi tidak menunjukkan kegiatan yang lampau. Cek dan dicek ya. Ananda Iqmal dan Ananda Rauf tidak yang nominal tadi Ananda Iqmal sudah diperbaiki. Yang Ananda Rauf yang last year-nya tidak ada ya. Last month tidak ada kata last untuk kalimat present perfect. Ini yang kebetulan Bapak cek ya. Ananda Zaidan tidak ada kata did lagi. Has he been saja. Jadi nanti pada saat penggunaan past simple, bulat begitu. Past simple, penggunaannya tepat, present perfect, penggunaannya juga tepat. Ya memang membutuhkan proses lagi, apalagi pertama kali kita coba begitu ya, kita coba benar-benar upayakan sempurnakan. Tidak apa-apa, langkah pertama memang ada sedikit catatan kecil, tapi nanti lebih mudah kita praktekkan ke depannya.
Nah, sudah banyak yang sudah cek and recheck ya. Terima kasih. Kalau ada ragu-ragu atau kalau ada pada saat pengerjaan ada keraguan, boleh ya kirim chat. 5 minutes left. Jadi untuk persiapan mungkin nanti ada perwakilan. Tolong sampaikan untuk closing statement-nya perbedaan terkait dengan past simple dan present perfect. Jadi bisa Anda cek juga buku paket ya. Jadi memang sengaja dibandingkan past simple dan present perfect-nya. Jadi esensinya adalah membuat perbandingan antara past simple dan present perfect. Lalu sudah cukup banyak yang bisa selesai. Jadi alhamdulillah untuk tugasnya terpenuhi, tinggal nanti sering dipraktekkan saja ya. Penggunaan just, ever, never, already untuk kalimat pernyataannya. Dan juga yang nominalnya juga mudah-mudahan bisa sering dipraktikkan. Jadi tentunya bersyukur bisa terpenuhi. Seatmate ada lagi. Ada cop juga bagus ya.
Oke, Bapak tunjuk saja perwakilannya supaya nanti ada waktu break ya buat teman-teman. Mungkin sudah pernah, tapi Bapak coba cek kembali. Ananda Haidar, apakah memungkinkan? Ya, Pak. Baik. Sudah pernah ya closing statement sebelumnya ya? Belum, Pak. Belum pernah. Oh, belum pernah. Baik. Kira-kira apa yang telah dipelajari hari ini, Ananda Haidar? Simple past sama present perfect. Baik. Menurut Ananda Haidar pribadi, bagaimana perbedaannya? Kalau simple past itu waktunya lebih spesifik, Pak. Simple past waktunya lebih spesifik. Kemudian? Kalau yang present perfect itu yang menunjukkan baru terjadi atau sekarang gitu. Oke, jadi memang mungkin sampai saat ini masih berlangsung, kurang lebih begitu ya? Ya. Oke. Nah, yang coba kalau kata keterangan waktu past simple seperti apa? Disebutkan ya? Ada yesterday, kemudian? Last week, last year, last month, yang kayak gitu, Pak. Oke, untuk yang present perfect? Ini yang sudah dibuat nih, sudah ada nih. Today. Today, kemudian? 3 times. Oke, 3 times in a week, atau 3 times this week, misalkan ya? Ya. Oke. Good. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah disampaikan ya secara rinci dari Ananda Haidar Khalid. Dan juga tentunya alhamdulillah sudah semua ya, hampir semua sudah terpenuhi terkait dengan pengerjaan tugasnya karena sudah waktu break. Thank you for listening so attentively. Silakan manfaatkan waktu istirahatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tuh. Makasih, Pak. Sama-sama, Bapak izin live ya. Mohon, Pak. Sami-sami. Mendengarkan yang nggak diisi. Sekarang mah nggak ada. Kayak gitu. Bagus lah anak-anaknya berarti kalau realistis mah. Bu Ai, kata ibu teh, misalkan kan ada 2 pilihan. Emang bagusnya 2 pilihan itu satu kampus, Bu? Bagusnya mah, soalnya kan sekarang mah banyak kampus-kampus yang akreditasinya teh udah bagus gitu ya. Terus udah gitu ada juga kampus yang nggak mau dinomorduakan. Jadi kalau misalnya kita pilih kampus yang emang nggak mau dinomorduakan, mending pilih satu kampus aja, kayak gitu, Adil. Tapi kalau misalnya perbandingannya kayak kampusnya teh gitu peringkatnya gitu ya. Bentar ya. Itu dia. Adil kamu teh IPA EDK ekonomi syariah. Iya, Bu, saya teh astagfirullahaladzim. Adil murtad, Adil. Tapi kan enggak, Bu, saya teh sebenarnya pengen ke PAI. Tapi Ya ini siapa tahu nggak keterima, jadi pengen ke ekonomi sih, Bu. Cuman kalau misalkan dilihat dari takutnya kan, Bu, takutnya belum pernah ini, walaupun suka kan, tapi kan belum pernah ngerti ekonomi ya. Walaupun kan di kuliah mah dipelajari lagi dari awal. Cuman takutnya nggak seret, ya udah ambil aja yang basic PAI. PAI di mana? Di UPI? Di UPI. Wih. Sama itu doang, sama OPIK PAI. Sama UMAM tah. Cuman UMAM sama OPIK. Iya. Nopal Dapa Bu di UPI juga. Iya, Bu. Nopal Dapa PAI juga? Bukan. Bahasa Arab. Biologi.
Mm-mm. Dan dia memang mau jadi guru deh kayaknya. Gaji, kemana wae gaji?